Santapan Harian Jumat 27 Oktober 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-45, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami senantiasa tertuju pada firman-Mu, dan kami saat ini menyendengkan telinga ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah, karena kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 45 ayat 1-8. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Sahabat Santapan Harian, manusia adalah makhluk yang mana tubuhnya adalah satu-satunya akses untuk mendapatkan pengetahuan. Tanpa tubuh, mustahil manusia memahami sesuatu. Meskipun demikian, tubuh manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Melihat begitu pentingnya tubuh, demi meneguhkan pemulihan, Allah meminta ketaatan nyata manusia di dalam seluruh tindakannya yang kasat mata. Allah meminta umatnya untuk menyatakan kekudusannya dengan mengkhususkan sebuah tempat sakral bagi bait sucinya di tengah-tengah tanah warisan yang sudah dibagi-bagi. Hal fisik itu menjadi penanda sentralitas kekudusan Allah sebagai pondasi kehidupan Israel dan simbol pengingat pusat peribadatan umat Israel. Bukankah berarti bahwa bagian tanah yang lain tidaklah kudus? Tetapi tanah tersebut dikhususkan sebagai pusat peribadatan yang terus mengingatkan Israel akan sentralitas kekudusan
yang hendak dinyatakan Allah ke berbagai tempat. Allah juga menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang Lewi pilihannya yang melayani di bait-Nya. Ia juga menyediakan kota dan tempat tinggal raja, sembari mengingatkan raja untuk berbuat adil dan benar, menjauhkan diri dari kekerasan dan aniaya sehingga bangsa Israel menyatakan kekudusan Allah. Hal keadilan dan kebenaran ditekankan Allah terlebih dahulu. Setelah itu baru pengaturan mengenai pemberian rakyat atas raja. Raja tidak hanya menerima pemberian dari umat Israel, tetapi juga berkewajiban memberikan persembahan untuk mendukung bait suci. Jadi, peribadatan umat Israel dipraktekkan secara menyeluruh dan tampak nyata di dalam kehidupan umatnya, mulai dari rakyat, raja, imam, dan semua berpuncak pada Allah yang kudus sebagai pusat penyembahan. Ibadah kita berarti sebuah ketaatan menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan yang tertuju kepada Allah yang kudus sebagai pusat devosi. Tindakan nyata seperti mempersembahkan kekayaan, kepemilikan, waktu, serta bakat merupakan prasyarat nyata akan peribadatan kita. Gunakan seluruh hidup bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi dan dalam hidup kami. Kami senantiasa menjalani peran kami dalam kisah-Mu dengan taat mengikuti tuntunan-Mu. Inilah bakti dan sembah sujud kami kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.